Adik-adik yang manis, gimana kabarnya? Luar biasa? Tetap semangat ya. Sekarang pandemi belum berakhir. Tetap rajin cuci tangan, pakai masker, dan tidak usah kemana-mana dulu. Di luar sana sedang banyak virus yang bisa membuat kita sakit. Tidak usah sedih, tetapi tetap gembira. Kita gunakan kesempatan ini untuk semakin dekat dengan orang tua, keluarga, dan tentunya dengan Tuhan. Dengan semakin rajin berdoa bersama dan ikut Minggu Gembira online. Ayo kita sapa dulu teman-teman kita. Hai Caroline Mika. Halo Cecilia Esther. Hai Ceris. Wow, Ceril, mantap mahkotanya. Halo Christopherus Reza. Hai Cita Roja. Halo Clairin. Hai Cleo Sophie Freya. Nah adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat bergembira di dalam Tuhan bersama teman-teman. Ikuti ya ini sampai selesai ya. Halo semua, bagaimana kabar hari ini? Pasti sehat semua ya? Udah semangat belum mengikuti biak hari ini? Harus semangat dong ya. Sebelum kita memulai biak hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa kali ini dipimpin oleh Semi. Silahkan Semi. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Semi di hari Minggu yang cerah dan ceria ini. Sekarang Semi akan berdoa, tapi tidak sendirian, tapi ditemani oleh Titan. Halo semuanya. Oke, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih sudah memberikan hari Minggu yang cerah dan ceria ini. Dan semoga dari acara Bina Iman ini dari awal sampai akhir, semoga Tuhan berkati semuanya ya. Dan semoga teman-teman selalu sehat. Semoga acara Bina Iman ini berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dadah. Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi bersama Kak Aster. Nah, setelah kita berdoa bersama teman kita Semi, yuk kita bernyanyi bersama-sama. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh kiranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh Markus 6 ayat 1 sampai 29. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu?
Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, kakak mau tanya nih, bagaimana perasaanmu ketika kamu mengalami kejadian seperti ini? Misalnya ya, saat istirahat sekolah kan rame itu di halaman. Nah, ada temenmu yang sedang bermain bersama. Lah, kemudian saat kamu mau bergabung bermain bersama mereka, mereka menolakmu. Mereka segera berdiri, kemudian pergi. Atau ada lagi, saat kamu sudah menyiapkan senyum yang lebar di wajahmu untuk menyapa temanmu, ternyata teman yang kamu sapa itu dia cuek aja, melengos, gitu. Wah, coba gimana perasaanmu adik-adik? Tentu ada perasaan kecewa, sedih, marah, jengkel, sakit hati, putus asa, campur aduk deh pokoknya di hati sini, ya kan? Nah, hal ini ternyata juga dialami oleh Tuhan Yesus. Dalam Injil hari ini, pada Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6, diceritakan tentang Tuhan Yesus yang pulang atau mudik ke kampung halamannya di Nazaret. Sesampainya di Nazaret, bukan keramahan atau sambutan yang hangat yang didapatkan oleh Tuhan Yesus, tetapi penolakan, gunjingan, omongan yang tidak enak didengar. Padahal orang Nazaret itu tahu benar siapa itu Yesus. Yesus itu adalah orang yang baik, rendah hati, suka menolong, melakukan banyak mujizat. Adik-adik tahu kan Tuhan banyak melakukan mujizat seperti menyembuhkan orang sakit, ya kan? Menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang kusta, mengubah air menjadi anggur, ya kan? Dan bahkan mengusir setan seperti itu, membangkitkan orang mati, dan banyak deh pokoknya. Tuhan Yesus juga suka mengajarkan ajaran cinta kasih, mewartakan firman tentang kerajaan surga. Nah, berarti kita kan tahu bahwa faktanya itu, kenyataannya Tuhan Yesus itu kan baik. Maka ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari Injil hari ini. 1. Ternyata apa yang baik dalam diri kita, ya kan, belum tentu disukai oleh banyak orang. Perasaannya tidak semua orang itu bisa menerima perbuatan baik kita. Tetapi jangan lelah adik-adik. Jangan lelah untuk terus berbuat baik seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Tetaplah kamu mengasihi sesamamu. Kedua, orang sekampungnya Yesus hanya melihat Yesus secara sekilas. Yang dilihat itu adalah bahwa Yesus itu cuman anaknya tukang kayu, orang sederhana, miskin, tidak punya apa-apa, ya kan? Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus secara mendalam, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Putra Allah, Sang Pencipta kita. Maka belajarlah menghargai orang lain walau tampilannya itu sederhana. Misalnya cuma pakai baju biasa, kemudian mukanya tidak secantik atau seganteng kamu, ya kan? Jadi tampilan ini kan hanya yang di luarnya saja. Tapi di dalam hatinya, di balik kesederhanaannya itu, di balik kekurangannya itu, dia punya banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain.
Bisa jadi orang itu adalah justru orang yang bisa membantu kalian semua. Yang ketiga, kita jangan mudah menolak kebaikan orang lain. Sesuatu yang baik dari orang lain, tapi kemudian kita merasa bahwa dia itu gak sejalan, gak seide sama kita, itu terus kamu tolak, dianggap tidak cocok seperti itu. Padahal gara-gara menolak seperti itu, orang Nazaret akhirnya mereka tidak bisa melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan. Tuhan Yesus tidak melakukan hal apa-apa di Nazaret, dia hanya datang aja. Kan rugi itu orang Nazaret, ya kan? Padahal Tuhan Yesus sendiri loh yang datang ke sana. Nah, makanya berkat Tuhan itu kita dapatkan salah satunya dengan menerima dan menghargai siapa? Orang lain. Makanya adik-adik, jangan lupa kita harus memperlakukan, menerima orang lain dengan hormat, dengan baik, siapapun itu. Maka orang lain itu juga akan memperlakukan kamu dengan baik juga. Begitu ya adik-adik? Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Gimana, udah sudah dengerin firman Tuhannya hari ini? Iya nih, Adi jadi ingat tentang eksperimen magnet. Oh, kok bisa? Yuk, kita coba juga eksperimen bersama-sama. Alat apa aja yang diperlukan? Magnet dan mainan yang ada besinya. Sekarang Adrich pakai mainan Adrich ya. Oh ya, coba tunjukin ke Mami. Lihat nih, keretanya menjauh seperti orang-orang di Nazaret yang menjauhi Tuhan Yesus. Terus? Padahal Tuhan Yesus mau seperti ini. Oh, mau menempel ya? Oh, keretanya juga jadi bisa jalan. Nah, teman-teman, ini kita harus ingat pesan dari cerita hari ini, bahwa Tuhan Yesus ingin kita selalu mendekat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah mendengarkan firman, bernyanyi bersama, dan membuat kreativitas. Bagaimana? Seru kan semuanya? Nah, sekarang kita mau doa penutup ya. Jangan lupa dibuat kreativitasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami sehingga kegiatan di hari
ini berjalan dengan baik. Kami mohon ajailah kami untuk selalu percaya akan kuasa-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.